Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29, Jangan terlalu keras sama istri sendiri. Baru beberapa menit nonton, sudah diganggu saja dengan pintu kamar yang diketuk. Salah digedor-gedor dari luar. Mereka saling pandang dan yakin pasti pelakunya adalah Langit. Dan benar saja setelah beberapa saat tak ada sahutan, Langit mengeluarkan suaranya. "Lintang, buka pintunya," seru Langit di luar. "Bi, sayang," panggilnya lagi yang kali ini memanggil sang istri. Tapi kedua wanita itu sudah sepakat untuk tak menghiraukannya dan memilih untuk melanjutkan acara nonton mereka. Mau Langit terus menggedor pintu sambil berteriak memanggil mereka. Mereka berdua mah bodoh amat. Apalagi Bintang yang masih kesal dengan Langit. Dia ingin sekali memberi pelajaran pada suami yang juga dosennya itu. Masa minta keringanan sedikit aja gak bisa? Padahal acara bikin skripsi dia kadang terkendala juga karena kelelahan. Sebab suaminya itu suka gak kira-kira kalau menggempurnya, sehingga badannya menjadi sakit-sakit dan membuat mager. Pagi ini muka Langit terlihat sangat lesu. Bahkan terlihat jelas kantung mata di bawah kedua mata elangnya, yang menandakan jika pria itu kurang tidur. Bahkan bisa dibilang tak tidur alias gak bisa tidur. Karena tak ada istri yang selalu dipeluknya. Beda lagi dengan Bintang yang terlihat jauh lebih fresh. Karena waktu tidurnya yang cukup tak ada yang mengganggu. Kenapa muka kakak kayak gitu? Sudah kayak zombie tahu gak? Cibir Lana saat melihat kakak laki-laki satu-satunya turun ke ruang makan. "Gak punya makanan di rumah kamu, sampai harus numpang sarapan di sini?" Ketus Langit tanpa menjawab pertanyaan sang adik. "Cek masalah buat kakak, toh di sini juga rumah orang tua aku," sahut Lana. Sudah kalian ini kok malah seperti anak kecil. Gak baik ribut-ribut di depan makanan, lerai Mami Selin. Pandangan Langit terus saja tertuju pada sang istri. Namun Bintang hanya cuek tanpa melihat ke arah Langit. "Sayang, kamu gak ambilin makanan buat aku?" kata Langit yang melihat piringnya masih kosong. "Punya tangan kan?" tanya Bintang. "Bisa ambil sendiri kan?" sambungnya lagi. Sedangkan semua yang ada di sana hanya diam saja, tanpa menyahut ataupun menimpali. Karena mereka semua sudah tahu akan akar permasalahan pasangan suami istri itu. Bahkan sang mami juga Lana yang telah memberi ide untuk Bintang agar cuek pada Langit. Sedikit pelajaranlah buat Pak dosen yang selalu perfect itu. Langit hanya bisa menghela nafasnya dalam melihat istrinya seperti itu. Mau tak mau dirinya pun harus mengambil makanannya sendiri. "Mam, Pap, Bintang sudah selesai," kata Bintang seusai meneguk minumannya. "Bintang berangkat dulu ya, takut telat, soalnya dosennya killer," sambungnya sambil melirik ke arah Langit.
Sayang, bareng sama aku aja, kata langit yang juga hendak berdiri mengikuti bintang. Oh gak usah, aku sudah diantar supir, tolak bintang dan langsung berlalu dari sana. Lagi dan lagi langit hanya bisa menghela nafasnya dalam. Makanya Kak jangan terlalu keras sama istri sendiri, kata Mami Selin. Enak tidur sendiri? Tanyanya. Aku berangkat Mam, Pap. Pamit langit tanpa menanggapi ucapan sang Mami. Karena memang di kampus tak ada yang tahu hubungan keduanya, kecuali orang-orang tertentu. Jadi bintang bebas bersikap cuek pada langit. Bintang, kumpulkan semua tugas teman-teman kamu dan bawa ke ruangan saya. Perintah langit di akhir mata kuliahnya. Iya, Pak, jawab bintang. Sepeninggal langit, bintang langsung mengumpulkan semua tugas para teman-temannya. Res, tolong bawain ke ruangan Pak Langit ya, pinta bintang pada Resa. Lah kamu ngapa? Tanya Resa. Males aku sama dia, tolongin ya, please. Mohon bintang. Ih ogah, tik kalau doi marah gimana, bisa-bisa aku yang kena semprot, kata Resa. Kalau berani dia marahin kamu, nanti biar aku yang bales kalau di rumah, sahut bintang. Ya, please, pintanya lagi. Abis ini kita jalan, aku yang traktir, bujuk bintang. Baiklah, tapi kalau doi tanya kamu di mana aku harus jawab apa? Tanya Resa. Bilang aja gak tahu, kata bintang. Ayo Hen temenin aku, serem juga ngadepin tuh cogan sendirian, kata Resa mengajak Heni. Yuklah, aku kan setia kawan, sahut Heni. Terima kasih, kalian memang sahabat terbaik aku, kata bintang sambil merangkul kedua sahabatnya. Benar saja dugaan Resa, sesampainya di ruangan dosennya itu langsung menanyakan keberadaan sang istri. Tapi mereka mengatakan tidak tahu sesuai apa yang dikatakan oleh bintang. Kondisi tak begitu mengenakan. Langit sama sekali tak bisa berkonsentrasi saat bekerja, karena masalahnya dengan bintang. Seharian ini dirinya sama sekali tak bertegur sapa dengan sang istri. Sungguh membuat moodnya bertambah buruk. Sore Mam, Pap, sapa Langit begitu masuk ke dalam rumah. Sore sayang, sahut Mami Selin. Bintang mana Mam? Tanyanya sambil celingak-celinguk melihat sekeliling. Mencari keberadaan sang istri. Belum pulang, katanya pulang agak telat. Jawab Mami Selin, memang dia gak bilang sama kamu? Tanya Mami Selin yang seolah-olah tak tahu permasalahan anak dan menantunya. Ponsel aku habis baterai Mam. Jawab Langit, kamu lagi gak ada masalah sama istri kamu kan Kak? Tanya Papi Ardi yang juga hanya berbahasa basi sebentarnya. Kalau ada masalah itu dibicarakan baik-baik Kak.
Katanya lagi karena tak ada sahutan dari sang putra. Satu lagi, usia kamu itu jauh lebih tua dari Bintang. Dan apalagi kamu itu seorang suami. Jadi kamu harus bisa membimbing istri kamu. Meredam amarah kamu harus bersikap lebih dewasa. Nasihat Papi Ardi. Iya, Pap, jawab Langit. Aku ke kamar dulu, pamitnya. Langit hanya mampu menghembus nafasnya secara kasar. Baru satu malam sang istri tak tidur di sana. Suasana bahkan sudah terasa begitu berbeda. Biasanya kalau dirinya pulang, akan ada Bintang yang menyambutnya di kamar dengan senyum merekahnya. Tapi ini tak ada. Biasanya kalau dia selesai mandi tinggal memakai pakaiannya. Karena sang istri pasti sudah menyiapkannya tanpa diminta. Tapi ini tidak. Kalau mau berangkat kerja ada yang membantunya bersiap. Makan dilayani tapi ini harus dia lakukan sendiri. Langit langsung melangkahkan kakinya menuju ke arah kamar mandi. Dirinya akan menyegarkan tubuh serta otaknya terlebih dahulu. Sayang. Lirih Langit saat melihat ada Bintang yang sudah duduk di salah satu sofa di kamar mereka. Begitu Langit ingin mendekat ke arahnya, Bintang langsung saja berdiri dan hendak beranjak dari sana. Bi, panggil Langit dengan tangan yang sudah mencekal tangan Bintang. Agar wanita itu tak pergi. Aku mau mandi. Kata Bintang yang mau tak mau Langit pun melepaskan tangannya. Sambil menunggu Bintang selesai mandi. Langit memilih untuk memakai pakaiannya terlebih dahulu. Lalu memeriksa pekerjaannya sebentar. Sayang, aku. Kata Langit ketika melihat Bintang sudah rapi. Ayo turun, pasti yang lainnya sudah menunggu untuk makan malam. Setelah Bintang yang langsung melenggang pergi, Langit hanya bisa menghela nafasnya dan mengikut Bintang keluar dari kamar. Dan benar saja di ruang makan, seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di sana. Hanya tinggal menunggu mereka berdua untuk memulai makan malam. Ah, kalian sudah turun. Ayo cepat duduk dan kita mulai makan malamnya. Kata Mami Selin. Bintang dan Langit pun duduk di tempat mereka masing-masing. Dan mulai mengisi piring mereka dengan makanan. Tapi kali ini Bintang memilih untuk mengambilkan makanan Langit seperti biasa. Namun saat makan malam selesai dan mereka duduk di ruang keluarga, Bintang lebih memilih duduk di samping Lintang. Dua orang itu begitu asik sendiri, melihat ponsel yang ada di tangan Bintang tanpa menghiraukan Langit. Yang sedari tadi menatap ke arah mereka, padahal sang papi sedang mengajaknya bicara mengenai perusahaan. Kalian kembalilah ke kamar, hari sudah malam, waktunya beristirahat. Kata Papi Ardi yang langsung berdiri dan pergi dari sana bersama Mami Selin. Sayang, panggil Langit saat melihat ternyata binatang kembali tidur di kamar mereka. Tanpa menghiraukan panggilan sang suami, Bintang lebih memilih ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah itu beralih ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya.
bukannya langsung ke arah ranjang. Justru Bintang membelokkan tubuhnya ke arah sofa. Duduk di sana sambil membuka laptop dan bukunya. Ini sudah malam, kamu gak tidur? Tanya Langit yang sudah duduk di atas ranjang. Kalau mau tidur, tidur saja duluan, kata Bintang. Aku masih ada yang mau dikerjain. Biar nanti tak banyak coretan dari dosen pembimbing aku. Sambungannya lagi yang kata-katanya itu sedikit banyak menyinggung ke arah Langit. Sayang, maafkan aku tak bermaksud, kata Langit yang saat ini sudah berdiri di dekat Bintang. Iya gak apa-apa, aku tahu harus profesional kan, kata Bintang tanpa menatap ke arah Langit. Karena matanya saat ini fokus ke arah layar laptop yang menyala. Aku, kata Langit, aku gak masalah kamu bersikap profesional kok, itu bagus. Potong Bintang lagi, tapi aku minta jangan menyentuh diriku sampai skripsiku selesai, kata Bintang. Sayangnya gak bisa Gi, kata Langit yang melayangkan protesnya. Aku tak mau konsentrasiku terganggu dengan hal yang lain. Aku juga gak mau kalau sampai kelelahan, sehingga membuat aku begitu ogah-ogahan. Mengerjakan kewajibanku sebagai seorang mahasiswa, sela Bintang. Secara tidak langsung Bintang telah mengatakan kalau selama ini kuliahnya sedikit terganggu dengan aktivitas mereka. Aktivitas malam terutama, karena Langit tak akan segan-segan meminta beberapa ronde. Saat permainan panas mereka dan itu akan terjadi hampir setiap hari. Sayang, tolong jangan potong kata-kata aku dulu, pinta Langit. Oke, aku minta maaf, mungkin selama ini aku terlalu keras padamu, ucap Langit. Aku akan membantumu untuk menyusun skripsi. Meskipun aku tak bisa membantumu sepenuhnya, sambungnya lagi. Tak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, sahut Bintang. Bintang kemudian lebih memilih untuk melanjutkan kegiatannya lagi, tanpa menghiraukan Langit yang masih ada di dekatnya. Bisakah kita tidur sekarang? Tanya Langit saat jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Duluan saja, masih ada yang perlu aku kerjakan, jawab Bintang. Bi, jangan gini dong. Aku gak mau kalau kamu sampai sakit karena kelelahan, kata Langit. Bersambung.